Ya, kembali lagi di Otodidak. Kali ini gue mau mereview sebuah mobil hatchback dari Honda yang sangat terkenal. Ini adalah Honda Jazz generasi ketiga atau lebih kenal dengan sebutan Honda Jazz GK5 tahun 2015. Honda Jazz ini kan kalau kita kenal dulu, kalau kita rewind ke belakang, pertama kali muncul di Indonesia itu kan 2004 dengan IDSi. 2005 tahun depannya muncul yang VTEC, itu GD3. Bentuknya dua generasi sebelum ini. Nah, di tahun 2008 muncul generasi keduanya yang sampai sekarang juga masih banyak berseliweran di jalan-jalan di kota ini. Nah, yang ini adalah bentuk ketiga. Ini secara bentuk berubah semua. Mari kita bahas pertama kali dari mesinnya dulu. Ini adalah mesinnya. Ini mesin Jazz ini adalah 1500 cc SOAC 120 PS dengan 146 Nm. Ini adalah modul ABS. Di kap mesin seperti ini, di atasnya belum ada peredamnya, masih biasa, tapi ruang bodi sudah dicat tapi belum ada peredam. Nah, tadi udah kap mesin, sekarang kita lihat ke semua eksterior dari lampu dulu. Nah, lampunya ini dia ini udah proyektor, lampu kecil dan lampu kecil biasa, sen masih halogen. Terus ini dia grill depannya nih, dia kayak bentuknya black piano gitu ya, bagus. Ini ada logonya, dia tipe yang RS sama. Terus bumper sininya dia udah ada ya, DRL. Terus ada fog lamp masih halogen biasa nih. Ini bumpernya ini bentuknya jaring, jadi kayaknya kalau dari jauh tuh lebih kelihatan sport banget. Nah, sekarang kita ke samping. Ini karena tipe RS, dia biasanya juga emang ada beda di velgnya lebih gede. Nah, ini dia pakai velg ring 16 dengan profil ban 195/55 R16 dibalut ban Bridgestone. Nah, kita naik ke atas ini, dia ada kaca gede di sini, emang dari dulu Jazz begini. Terus ini spion yang udah bisa diatur retract dan elektriknya. Naik ke atas ini dia udah smart entry. Terus ini dia bagus ya, list body ini garisnya tuh kayak turun, terus dia naik pelan lurus ke sini, membelah gitu. Jadi kelihatan dia sangat lebih modern lah dari jauh dari yang sebelumnya. Ini ada talang airnya. Ini juga handle model tarik. Nah, di dalam belakang nih dia ada antena. Dia nggak bisa diatur antenanya naik turun ya. Ini ada spoilernya ada lampunya nih, ada yang stop lampnya. Turun ke bawah, di kacanya ada defogger lengkap, ada wipernya juga. Terus ini lampunya, lampu LED, lampu rem, lampu sen sama lampu mundur masih halogen. Kita lihat ke sini, ini ada chrome, ada list chrome lumayan gede di sini di logo Jazz ini. Ini untuk buka bagasinya dia soft modelnya, bisa dibuka dari sini. Tapi kekurangannya memang dari bawaannya Honda nggak ngasih kayak sensor parkir atau kamera. Jadi sensor parkir nggak ada. Itu kalau dari eksterior. Sekarang kita coba lihat ke dalam. Oh ya, sebelumnya ban tadi di depan itu udah dikasih cakram, tapi rem belakang masih tromol. Bagus ya, dia udah ada side skirt juga nih. Kalau model yang RS nih side skirt, dan dia ada belakang, bumper belakang lebih besar dikit, lebih gendut sedikit. Sekarang kita lihat ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, ini kuncinya kayak gini. Kuncinya cuman ada smart key-nya tuh buat nutup sama buat buka, nggak ada tombol buat bagasi. Nah, untuk kunci biasanya kita tekan aja nih, dia ngunci. Kalau kita mau buka, nih kayak Toyota, mirip sama Toyota yang kita tinggal gini aja, nah dia nggak buka. Nah, kita ke dalam. Pertama kita dari door trim dulu. Ini dia bahannya plastik, hard plastik, cuman solid ya. Ini ada listnya pemanis, handle-nya dia nggak chrome ya, cuman silver. Terus ini ada buat lipat spion, mengatur elektrik, dan ini arah-arah elektriknya. Ini untuk mengunci jendela, membuka tutup kunci. Auto di sisi driver saja, auto up dan auto down. Ini dia hard plastik ya, ini bukan soft pad, ini hard plastik. Di bawah sini ada door pocket yang bisa taruh cup holder, sama ada speaker. Masuk ke dalam ini dia biasanya suka ada seal plate, tapi dia di Jazz ini tidak tersedia seal plate. Oke.
Nah, ke dalam sini ini ada cup holder, tapi cup holdernya emang kecil aja. Ini kisi AC. Ini untuk membuka kap mesin dan membuka tangki bensin. Jok bisa diatur naik turun dan recline. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita sambil lihat ke dalam ya. Nah, sebelum kita bahas dalamnya, kita nyalain dulu mobilnya ya. Dan AC. Nah, kita pertama dari ini dulu ya. Di dashboard ini dia ada tweeter di situ 2. Tweeter 2 di situ, terus di bahan dashboardnya dia hard plastik tapi solid. Sangat solid. Ini juga rapih ya, dia gap-gap ininya tuh rapi. Ini ada kaca yang gede banget, masih cukup gede sih di sini. Kisi AC. Nah, ini kita lihat ke pertama bahas ini dulu ya. Speedometer di sini nih ada RPM, ada posisi transmisi, kecepatan sama ini. Trip sama odo sama jam. Nah, kalau kita tekan ini dia bisa berubah jadi berapa sisa kilometer, berapa kap bensin rata-ratanya, sama trip A, trip B, sama atur jam udah. Turun ke bawah sini dia saklar seinnya sama lampu. Terus di kiri sini saklar wiper. Nah, bagusnya dia udah ada pedal shift ya. Dia punya pedal shift, maticnya sama punya cruise control. Setir ini kayaknya kena obat nih, jadi dia cepet jadi rusak. Ini buat ngatur audio. Setirnya udah ada airbag. Lalu dia tadi di kanan udah nih, ada di sebelah sini dia ada start engine-nya. Ini kisi AC di list silver kayak gini. Ini hazard tip model biasa double din. AC dia nggak ada heater, hanya cold aja. Ini arah semburan AC cukup lengkap ya, ada ke kaki juga. Ini buat menyalakan defogger belakang. Ini untuk open close air. Ini untuk on sama AC-nya, on off AC-nya. Terus di bawah sini dia ada power outlet. Di sini ada ruang penyimpanan. Ada 2 cup holder. Ini dia shifternya di lapis kulit ya, jadi digenggam cukup enak. Ada PRND dan sport modenya. Di tengah sini juga ada tempat koin. Dia kasih peredam nih, lumayan nih, nggak begitu berisik nih juga. Ini sih nggak nih. Ini rem tangan di sini model tarik biasa. Terus ini handrestnya itu kalau dibuka dia ada ruang penyimpanan yang lumayan gede. Bentuknya kayak L gitu ya, jadi ada menjorok kecilnya. Terus kita lihat ke atas ini dulu ya. Di atas ini nih sun visornya ini ada dikasih kaca. Terus ini ada lampu 2. Lalu ini ada sun visor kasih kaca juga, tapi belum ada lampunya. Kaca spion tengah sini dia udah ada mode siang dan malam. Sebelah kiri sini dia ada airbag di sini. Kisi AC ini hard plastik. Ini kalau dibuka laci lumayan gede nih. Lumayan gede. Tapi belum usah opening ya. Terus jok tadi bisa diatur naik turun. Lengkap dengan head adjuster. Joknya ini udah dilapis kulit. Head adjuster nih bisa dinaik turunin. Itu sih depan. Sekarang coba kita lihat di row yang kedua ya. Nah, sekarang kita udah di jok belakangnya Honda Jazz GK5. Di depan ini tadi posisi setir gua, ini tuh tinggi saya kan 179 cm. Ini posisi tadi paling mundur juga masih punya legroom yang cukup lega. Kaki juga bisa selipin ke depan nih. Jadi cukup lumayan. Bisa diatur ya. Terus ini ada hand grip, dapat hand grip di belakang. Terus dia ada sama nih aksen silver di knob buka tutup pintu. Ada power window-nya dan ada cup holder, dan ini ada speaker. Di depan sih nggak ada, di belakang ada akomodasi yang terlalu gimana ya. Ini joknya bisa kebagi 60-40. Kalau diginiin, bisa rebah. Nah, bisa rebah. Ini power rebah gini lebih enak posisinya. Dan bagusnya kan dia ini headnya
adjuster ini kan dia bisa diatur paling bawah, jadi dari spion tuh nggak akan ngalangin nih, lihat ke belakang bagus nih, bisa dinaikin. Oh iya, nomor 3-nya pun, penumpang ketiga pun ternyata dapat ini, dapat seatbelt dari atas, jadi aman 3 titik seatbeltnya. Dapat pocket di belakang kursi karena diganti sarung, hampir flat floor di bawahnya. Itu mungkin yang di belakang cukup enak sih, karena dia bisa disenderin, jadi nyaman, dan kaki bisa masuk ke bawahnya jok ke depannya. Sekarang kita coba lihat ke bagasinya. Nah ini sekarang gue udah lihat di belakang Honda Jazz bagasinya. Untuk lihat, kalau lihat bagasinya ini cukup lega ya. Bisa lihat ini bagasi cukup lega, dan dia itu mobilnya itu pendek. Jadi kalau lu ngangkat koper berat dan mau masuk ke sini itu cukup gampang, dan dia tuh gap antara bibir bagasi sama lantainya itu nggak jauh banget, jadi buat ngambil barang pun nggak terasa berat karena dia cuma segini nih, enak jadinya, dan cukup lega juga. Joknya ini bisa dibagi 60-40, 60-nya bisa maju ke depan kayak gini, jadi dia tuh ini dia di sini nih, gapnya di sini, dan dia tuh punya jarak dari berhenti tuh untuk nyandar sampai ke sini, jadi lumayan tuh kalau bisa nyandarnya dia. Nah kalau kedepanin dia tuh biasanya Jazz itu dari dulu dia rata lantai, itu dia bisa rata lantai. Jadi lu enak buat akomodasinya. Dia nggak dikasih ini, kayaknya nggak dikasih penghalang di sini buat orang nggak bisa ngintip. Tapi itu ada kaca, tapi ada kaca sedikit di sini. Ban serep ada di bawah sini nih. Ini karena banyak barang jadi nggak bisa dibuka ya. Tapi ban serep ada di bawah sini. Jadi sebenarnya mobil ini juga bagasi lega dan cukup lah, simple tapi cukup gitu. Kita balikin dulu. Tadi itu udah review singkatnya, sekarang kita ke kesimpulan mobil ini. Jadi memang Honda Jazz ini kan dikenal harga yang paling bertahan di kelasnya, memang sampai sekarang pun gitu. Mobil ini udah masuk ke tahun 5 dan 6 pun harga jualnya sekarang masih di angka 170-an juta kalau dilihat di situs-situs online. Tapi memang mobil ini punya kelebihan sih daripada Yaris di angkatan waktu itu. Jadi dia udah ada pedal shift, dia ada cruise control, dan banyak fitur-fitur lain yang mungkin lebih nyaman dan lebih dikenal lah, karena Jazz memang lebih bertahan harganya. Untuk pajak sendiri Jazz ini tuh masih di angka 3,8 juta plat Bandung. Ya mungkin segitu dulu video dari Otodidak. Kalau kalian mencari mobil seperti hatchback kecil, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Jangan lupa kamu komen kalau ada yang kurang dari penjelasan ini. Jangan lupa di like juga, dan jangan lupa subscribe ke channel Otodidak apabila belum. Sampai ketemu lagi kita di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.